Bumbunya akan aku ulek. Di sini aku tambahkan lada bulat. Ini ukurannya kurang lebih setengah sendok teh. Ada 2 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Nah, ini minyaknya kita panaskan, lalu kita tumis bumbunya sampai dia harum dan warnanya sedikit kecoklatan. Bumbunya bisa kalian blender atau kalian iris juga boleh. Nanti ladanya diganti dengan lada bubuk ya, teman-teman. Nah, kalau udah kecoklatan dan harum seperti ini, aku tambahkan wortelnya. Di sini akan aku masak wortelnya dulu sampai dia sedikit lunak. Ini wortelnya aku tambahkan sedikit air, sisa dari bersihin cobeknya. Nah, ini kita masak sampai dia mendidih dan airnya sedikit menyusut. Nah, ini udah menyusut, ini kita aduk dulu sebentar. Lanjut akan aku tambahkan kentang dan akan kita aduk-aduk dulu. Tambahkan air, di sini aku pakai kira-kira setengah gelas. Nah, ini kita akan masak lagi sampai dia sedikit empuk ya. Ini akan aku tambahkan susu cair. Di sini aku pakai susu ultra ukuran 250 ml. Nah, ini nanti kita aduk-aduk dulu, terus kita tutup ya, teman-teman. Kita masak pakai api sedang aja, sambil sesekali ini kita aduk-aduk karena kalau susu itu rawan gosong. Ini udah cukup dan airnya juga udah mulai agak berkurang. Ini akan aku tambahkan bumbunya. Di sini aku pakai 1 bungkus Royco yang rasa ayam. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Dan ini akan aku tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini 1 sendok makan peres ya, teman-teman, enggak yang munjung. Untuk rasa kalian bisa koreksi ya, tapi kalau menurut aku untuk isian risoles ini rasanya dibuat lebih berani, lebih berasa karena nanti akan dimakan dengan kulitnya supaya rasanya jadi balance. Nah, ini kita icip dulu ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan tambahkan lagi 1/4 sendok makan garam, tapi ini nggak ke-record, jadi nanti kalian tambahkan 1/4 sendok makan garam lagi ya, seperti yang di awal. Aku tambahkan daun bawang dan daun seledri secukupnya supaya lebih harum. Nah, untuk larutannya di sini aku pakai 2 sendok makan tepung terigu, aku campur air. Ini kita aduk dulu sampai rata, langsung kita tuangin ke kentang dan wortelnya. Setelah itu ini kalian aduk cepat ya. Nah, ini akan aku masak dulu sebentar sampai tepungnya mateng supaya nanti nggak ada bau tepung mentah ya, teman-teman. Kalau udah cukup mateng, ini kita angkat dan kita sisihkan, biarkan sampai dingin. Nah, untuk kulitnya di sini aku pakai 250 gram tepung terigu. Aku tambah 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu dan aku tambahkan garam seujung sendok aja. Untuk airnya di sini aku pakai 600 ml. Di sini aku pakai air matang ya, teman-teman. Nah, ini kalian tuangkan bertahap sedikit demi sedikit dulu. Ini kita tambahkan 1 butir telur. Ini aku pakai telur yang ukuran cukup besar. Nah, untuk airnya nanti kalian sesuaikan ya, teman-teman. Kalau sebelum 600 ml itu udah cukup, jangan ditambah lagi. Tapi kalau seandainya masih kurang, bisa ditambah lagi. Karena ukuran telurnya berbeda-beda ya. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng.
Ini udah cukup konsistensinya. Tadi airnya aku gunakan semua ya. Ini aku saring supaya hasilnya lebih mulus. Kalau udah selesai ini aku diamkan dulu 15 sampai 20 menit supaya ini glutennya terbentuk. Panaskan teflon dengan api cenderung kecil. Untuk pemakaian pertama ini aku kasih sedikit minyak, lalu aku oles permukaannya pakai tisu. Aku tuangkan 1 sendok sayur adonannya. Nah, kalau nanti ada yang bolong kayak gitu, tinggal kita tambal aja pakai adonan lagi. Teflon aku cukup besar ya teman-teman. Ini diameter atasnya 24 cm dan diameter bawahnya 18 cm. Kalau kalian pakai yang lebih kecil nanti hasilnya jadi lebih banyak lagi. Nah, ini kita masak sampai pinggirannya itu udah mulai ngelupas gitu dan kadang ada gelembung-gelembungnya gitu di tengahnya. Teflon yang aku pakai ini udah kurang bagus anti lengketnya karena memang udah lama juga. Tapi tenang aja, ini tetap kita bisa akalin ya teman-teman. Nanti dia juga akan lepas. Sebelum menuangkan adonan, adonannya kita aduk dulu sebentar ya. Dan pastikan untuk teflonnya itu sudah dalam keadaan panas. Siapkan perekatnya ya teman-teman, itu dari tepung terigu yang kita kasih air, kita buatnya agak lebih kental. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai 1 sendok makan. Kalau kalian mau lebih banyak untuk isiannya, kalian tinggal tambahkan lagi, karena untuk satu resep isiannya ini, itu nanti akan ada sisanya. Aku buat lebih banyak karena ukuran teflon kan berbeda-beda. Kalau kita pakai teflon yang lebih kecil, itu nanti hasilnya jadi lebih banyak untuk kulitnya. Nah, ini kita lipat seperti amplop. Nanti untuk bagian ujungnya kita rekatkan pakai tepung yang udah kita buat ya. Untuk kulitnya di sini aku dapat 20 piece ya, teman-teman. Siapkan tepung panir secukupnya dan untuk bahan pencelupnya di sini aku sudah larutkan tepung terigu. Ini kita buat jangan terlalu kental tapi juga jangan terlalu encer ya. Saat proses pemaniran, ini usahakan tangan kalian jangan sampai kena cairan tepung terigunya ya. Karena nanti kalau tangan kita udah basah, itu ke tepung panirnya jadi bergerindil. Nah, ini kita tiriskan dulu. Setelah itu kita langsung taruh di tepung panirnya. Nah, ini cara aku memanirnya. Ini kita goyang-goyang dulu sebentar, terus bagian atasnya ini aku taburin tepung panirnya. Setelah itu kalau dia udah full tercover seperti ini, baru kita tekan-tekan pelan-pelan aja. Nah, ini nanti bagian bawah dan bagian atasnya itu udah kelapisi dengan tepung panir, baru kita guling-gulingkan pakai tangan. Usahakan tangan kalian jangan sampai kena cairan terigu ya teman-teman, karena tepung panirnya ini mudah banget bergerindil dan nanti sayang karena dipakai untuk nempel ke adonannya lagi itu jadi susah. Untuk tepung panirnya di sini aku tuangnya sedikit-sedikit ya teman-teman, karena aku kan jarang buatnya. Dan setelah kita selesai pakai itu biasanya udah aku nggak pakai lagi atau nggak akan aku campur dengan tepung panir yang masih belum dipakai. Karena biasanya kalau dia udah kejatuhan tepung terigu yang ada airnya dan menggumpal, itu kalau kita simpen itu nanti akan ada baunya dan rasanya juga jadi asam karena kan udah ada terigu yang bercampur air terus kita simpan itu nanti jadinya basi. Itu menurut pengalaman aku ya. Jadi di sini aku pakainya bener-bener sedikit-sedikit dulu sampai kita lihat kurangnya seberapa baru nanti kita tambahin lagi. Oke, ini dia hasilnya. Ini kalau kalian mau langsung goreng, kalian tunggu dulu sampai semuanya set ya. Tunggu sekitar 30 menit baru kalian goreng.
Nah, ini juga bisa dijadikan frozen, kalian tinggal taruh di kulkas bagian atas. Nah, ini akan aku goreng. Ini aku udah panaskan minyak. Bagusnya itu minyaknya harus sampai kerendam ya, teman-teman. Ini aku goreng pakai api sedang, cenderung ke kecil. Nah, posisinya boleh ya diputar-putar seperti ini biar matangnya merata. Kalau warna sisi bagian bawahnya udah kecoklatan, dibalik aja. Nah, ini aku satu kali balik aja ya, teman-teman. Angkat dan tiriskan. Untuk posisinya lebih baik ini didirikan supaya minyaknya lebih cepat turun. Dan untuk menggoreng selanjutnya, ini untuk remah-remahan tepung rotinya kalian saring dulu ya, supaya nanti tepung rotinya itu nggak jadi hitam-hitam di risoles kita. Oke teman-teman, ini dia risolesnya udah jadi. Nah, aku sendiri tipe yang suka dengan kulit risoles itu yang tipis dan isiannya nggak terlalu full. Buat kalian kalau nanti mau bikin, kalian sesuaikan dengan selera kalian ya. Tapi kalau untuk rasa, ini udah pasti pas dan enak. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Selamat mencoba dan terima kasih.